Partai Golkar tengah berjibaku dengan waktu setelah terpilihnya Agus Gumiwang Kartasasmita menjadi pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum Golkar menggantikan Airlangga Hartarto yang mengundurkan diri. Saat ini Golkar mau tidak mau harus mengambil langkah gesit guna menentukan Ketua Umum definitif sebelum pembukaan pendaftaran calon kepala daerah untuk pemilihan kepala daerah atau Pilkada pada 27 sampai 29 Agustus 2024. Nah, Golkar pun telah menentukan agenda rapat pimpinan nasional, Rapimnas dan Musyawarah Nasional Munas pada 20 Agustus 2024. Sudah disepakati bahwa Rapimnas insya Allah akan kita selenggarakan pada tanggal 20 Agustus yang akan datang. Usai dipercaya menjadi PLT Ketua Umum Golkar, Agus Gumiwang langsung mengemban tugas mengawal pelaksanaan Munas untuk mendapatkan Ketua Umum Golkar definitif. Adapun pelaksanaan Munas akan berlangsung pada 20 Agustus 2024 mendatang. Agenda Munas kali ini dilaksanakan lebih cepat dari jadwal semula yang direncanakan berlangsung Desember 2024. Agus Gumiwang menjelaskan pelaksanaan Munas dipercepat karena partainya harus sudah memiliki ketua umum definitif untuk mengikuti agenda besar kenegaraan. Salah satunya pendaftaran calon kepala daerah pada 27 hingga 29 Agustus 2024 nanti. Karena pendaftaran calon kepala daerah memerlukan tanda tangan ketua umum partai politik definitif, bukan PLT. Perlu dilakukan Munas segera, itu karena dalam menghadapi agenda-agenda kenegaraan yang dalam waktu dekat ini kita butuhkan ketua umum definitif. Kita butuhkan ketua umum definitif. Sementara itu ketika ditanya saat konferensi pers terkait apakah dirinya akan maju menjadi ketua umum, Agus menjawab bahwa dirinya tidak akan mencalonkan menjadi ketua umum definitif. Bukan lagi saya nggak pernah maju, saya tidak maju. Agus mengaku memiliki alasan pribadi sehingga tidak akan maju dalam pemilihan ketum Golkar. Agus membantah dirinya bisa ditekan-tekan. Itu kan alasan pribadi. Iya Pak, apa Alasan pribadi saya nggak maju kan? ada tekanan mungkin Pak, ada tekanan. No, ada tekanan. Mana ada yang saya bisa ditekan-tekan? Mana bisa Golkar ditekan-tekan? Di lain pihak, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aryo Tejo mengaku belum mengetahui apakah dalam Musyawarah Nasional atau Munas 2024 mendatang hanya akan ada calon tunggal ketum Partai Golkar. Namun demikian, Dito menyatakan telah mendengar aspirasi dari pengurus Golkar yang mengerucut pada nama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Namanya proses pendaftaran caketum. Nah, nanti kita lihat bagaimana ada yang daftar atau tidak, nanti akan ditentukan dalam forum, nantinya tunggal atau tidak. Ya memang kita sudah mendengar aspirasi ini mengerucut ke namanya Bang Bahlil. Oke, terima kasih. Kemarin juga di IKN bisa dilihat Pak Airlangga bersama dengan Bang Bahlil sangat kompak dan bicara banyak saya rasa. Kebetulan saya melihat dari jauh, beliau berdua senyum-senyum selalu. Merespon mencuatnya nama Bahlil, Agus Gumiwang mengatakan hubungannya dengan Bahlil baik-baik saja. Ia menyebut Bahlil merupakan koleganya di kabinet dan banyak kecocokan tugas dan fungsi saat bekerja. Selain nama Bahlil Lahadalia, nama Waketum Partai Golkar Bambang Susatyo juga dinilai pantas untuk maju menjadi calon ketua umum. Dan saat ditanya awak media terkait kesiapannya maju menjadi caketum Golkar di Munas nanti, Bamsud hanya menjawab singkat, insya Allah. Apakah maju Munas atau gimana Pak? Siap Pak berarti Pak ya? Siap ya Pak Bamsud. Sementara itu terkait apakah ada calon eksternal yang akan maju dalam pemilihan ketum Golkar di Munas nanti, Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menjelaskan bahwa syarat untuk maju menjadi caketum itu harus menjadi kader permanen Partai Golkar. Ya, semua kader Partai Golkar yang yang menjadi keluarga Partai Golkar dan kemudian memenuhi syarat, semuanya punya potensi untuk menjadi calon ketua umum. Kalau dari eksternal sendiri begitu, apakah Eksternal siapa ya? misalnya Pak Jokowi atau Mas Gibran? Ya, syarat untuk menjadi ketua umum itu adalah menjadi anggota permanen dari kader Partai Golkar atau kader Partai Golkar. Sebelumnya, mundurnya Airlangga Hartarto di tengah desakan Munaslup yang terus gagal memunculkan spekulasi bahwa ada kekuatan besar di baliknya.
Merespon hal itu, Presiden Joko Widodo menyatakan mundurnya Erlangga dari posisi Ketua Umum Golkar merupakan urusan internal Partai Golkar. Jokowi pun membantah cawe-cawe terhadap urusan internal Golkar. Sementara itu terkait posisi Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Jokowi memastikan posisi tersebut aman. Terkait dengan Partai Golkar sebagai partai pengusung Bapak. Apa? Partai Golkar apakah mundurnya Pak Erlangga ini sudah mungkin dibicarakan dengan Bapak gitu, Pak? Urusan Pak Erlangga itu urusan internal partai. Di partai itu ada proses, ada mekanisme. Silahkan ditanyakan kepada Golkar, kepada Pak Erlangga. Ini di sini juga ada Golkar, Pak Dito. Tanyakan, jangan saya mencampuri internal partai. Artinya penilaian orang ketika mengaitkan Bapak misalnya mendesak Pak Erlangga untuk keluar, ada cawe-cawe itu Bapak bantah ya Pak ya? Tidak ada. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.